Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri, Aprilia Dian Sukmawati, dan rekan saya, Alvina Rizkiwanusi, akan mempresentasikan makalah kami pada mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dengan tema peran kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dosen pengampu Bapak Muhammad Hari Yudanta, MPDI. Dalam makalah yang akan kami presentasikan dengan tema peran kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, kami akan menjelaskan 4 peta pembahasan. Yang pertama adalah pengertian kepala sekolah atau madrasah. Yang kedua adalah syarat-syarat untuk menjadi kepala sekolah atau madrasah. Yang ketiga adalah kinerja kepala sekolah atau madrasah. Dan yang keempat adalah tugas dan peran kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum. Pembahasan poin A, pengertian kepala sekolah atau madrasah. Sekolah atau madrasah merupakan suatu lembaga formal untuk para peserta didik di bawah pengawasan pendidik yang menjalankan pendidikan melalui serangkaian proses kegiatan belajar mengajar. Di dalam suatu lembaga pendidikan sekolah atau madrasah pasti memiliki suatu pemimpin yang disebut kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peranan yang sangat kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia di sekolah. Jadi, kepala sekolah adalah orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah dan melakukan kegiatan dalam usaha untuk mempengaruhi orang lain yang ada di lingkungan sekolah pada situasi tertentu agar orang lain dapat bekerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Poin B, syarat untuk menjadi kepala sekolah atau madrasah. Menurut Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah menetapkan bahwa kepala sekolah harus memiliki standar kompetensi meliputi yang pertama, kompetensi kepribadian, yakni kepala sekolah harus memiliki stamina atau daya kerja dan antuisme yang besar, kemudian berpengetahuan yang luas dan cakap, serta adil dalam memperlakukan bawahannya. Kepala sekolah harus mampu bertindak sebagai penasehat, guru, dan kepala sekolah terhadap bawahannya dengan disesuaikan atas situasi dan masalah yang dihadapi. Kemudian, kepala sekolah harus mampu mengambil resiko yang lebih besar dan untuk waktu yang sangat panjang, sebab ia memutuskan sendiri alternatif pemecahan masalah beserta pengawasannya. Kedua adalah kompetensi manajerial. Kepala sekolah harus bertanggung jawab dalam mengatur segala kegiatan sekolah dalam pelaksanaan belajar mengajar supaya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan alokasi waktu efektif yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah kompetensi kewirausahaan. Kepala sekolah harus mampu memiliki kompetensi kewirausahaan, yakni proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, atau cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah atau madrasah. Yang keempat adalah kompetensi supervisi. Jadi, kepala sekolah di sini bertugas sebagai pengawas, yakni menilai kualitas kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar, baik dalam segi aktivitas dan kreativitas. Tujuannya untuk mengadakan evaluasi, yakni untuk pengukuran kemajuan sekolah atau madrasah.
Perbaikan atau perkembangan proses belajar mengajar secara total ini akan berarti tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga akan membina perkembangan profesi guru dalam arti yang sangat luas, termasuk yang di dalamnya pengadaan fasilitas-fasilitas pelayanan kepemimpinan atau pembinaan human relation yang sangat baik kepada semua pihak yang juga terkait. Kemudian, poin yang terakhir atau yang kelima adalah kompetensi sosial. Seorang kepala sekolah harus memiliki kompetensi sosial, yakni memiliki kompetensi untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidik, orang tua, serta staf pengajar di dalam sekolah atau madrasah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim, saya Alvina Rizkywanusi akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aprilia terkait poin J, kinerja kepala sekolah atau madrasah. Kinerja adalah akumulasi dari 3 elemen yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu keterampilan, usaha, dan sifat-sifat keadaan secara eksternal. Keterampilan dasar yang dibawa seseorang ke tempat pekerjaan dapat berupa pengetahuan atau knowledge, kemampuan atau ability, kecakapan interpersonal atau interpersonal capability, dan kecakapan teknis atau technical capability. Kinerja kepala sekolah dibicarakan di tengah kehidupan masyarakat, terutama terkait dengan pendidikan, sebab kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Poin D ada tugas dan peran kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum. Tugas dan peran kepala sekolah atau madrasah yang harus dimiliki berkenaan dengan manajemen kurikulum yaitu berhubungan dengan kompetensi kepala sekolah atau madrasah dalam memahami sekolah sebagai sistem yang harus dipimpin dan dikelola dengan baik. Kemampuan dalam mengelola ini nantinya akan dijadikan sebagai pegangan cara berpikir, cara mengelola, dan cara menganalisa sekolah dengan cara berpikir seorang manajer. Tugas dan peran kepala sekolah atau madrasah yang berkenaan dengan manajemen kurikulum antara lain, yang pertama ada menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang kedua ada mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pemberdaya gunaan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal. Yang selanjutnya ada mengelola perubahan dan pengembangan sekolah atau madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif. Yang terakhir ada mengelola sarana dan prasarana sekolah atau madrasah dalam rangka pemberdaya gunaan secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like the prophet taught us, and with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa barakatuh.